Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'ad. Qala al-muallif subhanaka la ilma lana illa qala rabbi shrah li sadri wa yassir. Baik, ini adalah minggu-minggu penuh air mata di pesantren kita karena kita akan ditinggalkan salah satu guru terbaik ya di pesantren kita ini, yakni Ustadz Yani Ahmad Yani. Di dunia yang luas ini mungkin Ustadz Yani hanya seseorang, tapi bagi banyak orang Ustadz Yani adalah dunianya. Jadi kepergian beliau ini pasti banyak ditangisi ya oleh warung-warung yang beliau banyak meninggalkan utang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kesekian dari juz 2 halaman 11. Ya, selamat datang kepada santriwati lama yang datang lagi ke pesantren kita dan dua tamu kita ya. Rubama dallahumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala qismatihi wa ishtighalan bi dzikrihi an mas'alatihi. Pada lanskap pekerti pada ranah adab dalam perspektif moral, rubama dallahum, sangat boleh jadi atau tak jarang para arifin, orang-orang yang arif billah ini lebih cenderung untuk ala tarqit talabi, untuk meninggalkan talab, meminta, bermohon, berdoa, meskipun tadi ada dibedakan ya. Alasannya kenapa? I'timadan, semata-mata oleh karena berpegang teguh, jauh lebih mengandalkan ala kismatihi, anugerah yang sudah Allah tetapkan, hukum yang sudah Allah tetapkan, blueprintnya ya. Di satu sisi wastigholan, juga di sisi lain lebih menyibukkan diri bidzikrihi, untuk berzikir, menyebut Allah ya, an mas'alatihi, lebih baik ya, atau daripada meminta atau berdoa kepadanya. Ya, karena tapi tasawuf ini jangan dikira akhlak semata-mata ya. Akhlak itu kulit luarnya saja. Betapa banyak yang di permukaan nampak baik, saleh, membantu, kemudian banyak berderma, tapi ia belum makom, belum menjadi makom, belum menjadi makomat, fakultas spiritual di dalam hatinya. Boleh jadi secara lahiriah baik. Betapa banyak orang yang tidak beragama, atau misalnya para agnostik, itu baik misalnya, tapi hatinya belum tentu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yakni anna ba'dul arifina, sebagian orang-orang yang arif billah, makanya pengetahuannya disebut irfan ya, karena pengetahuan paripurna. Qad yaghlibu alaihimut tafwid wa taslim. Tak jarang tafwid dan taslim, berserah, tafwid wa taslim, dan berpasrah, yaghlibu alaihim, jauh lebih mendominasi hati mereka. Oleh karena itu fayatrukus su'ala wa talaba, mereka para arifin atau ba'dul arifin itu meninggalkan meminta dan menuntut kepada Allah. Alasannya apa? Semata oleh karena i'timadan 'alal qismatil azaliyah, jauh lebih mengandalkan, jauh lebih berpegang teguh kepada bahagiannya, jatahnya di azali, atau ketetapan Allah, hukmul azal, yang kemarin sudah banyak diulas pada hikmah-hikmah sebelumnya. Nah, ini riset dari Imam Asy-Syarqawi rahimahullah adalah waman ra'ainahu mutahaqqiqan fi hadzal maqam, dan sebahagian orang ra'aina yang telah kami dapati, kami temui, kami lakukan penyelidikan atau penelitian atau riset kepada man tadi, mutahaqqiqan, yang layak, yang kompatibel, yang memang kompatibel fi hadzal maqam, di maqam ini adalah al-arif billahi ta'ala, orang yang arif billah di satu sisi, serta al-gharik, al-gharik ini ya, bukan gharif ini, al-gharik min bahril haqiqah, dia juga pribadi yang senantiasa tenggelam di samudera hakikat, yakni Asy-Syaikh Mustafa Afandi At-Turki. Saya sudah periksa kostoman atau kastaman
Ini salah satu provinsi di Turki Utara ya. Saya kemarin singgah sejenak saja di Istanbul itu ya, lalu ke makam sahabat Nabi. Al-Jarkasi fassahallahu fi muddatihi. Semoga Allah memperluas fi muddatihi teritori walayahnya, jangkauan kewaliannya. Ini yang dimaksud tentu bukan umur biologis, umur fisiologis, ini adalah usia spiritual. Betapa banyak orang yang meninggal di usia muda, misalnya Syekh Syarafudin Yahya An-Nawawi ad-Dimashqi, Damaskus, yang ngarang Riyadhus Shalihin, banyaklah kita tahu itu ya, Syarah Sahih Muslim, ya, Muhadzab dan lain-lain. Usianya hanya 45 tahun, usia biologis, tapi usia spiritualnya sampai sekarang, usia intelektualnya sampai sekarang kitabnya dipelajari, peninggalannya, wejangannya, ajaran-ajarannya masih sangat menginspirasi dan membersamai gerak atau laju peradaban atau sejarah umat manusia saat ini. Ini bukti betapa keabadian, dalam tanda kutip ya, adalah tak lain manfaat atau usia spiritual. Wali songo itu rata-rata, wali songo ya, di sini ada wali tapi wali songot ya, yang lain itu rata-rata sudah meninggal 500-600 tahun yang lalu, lebih kalau 500, 600-an tahun yang lalu. Jadi pada penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15 ya. Mereka sudah meninggal 500-600 tahun yang lalu. Tapi perhatikan betapa mereka mampu, ini saya tulis di Peradaban Sarung kalau tidak salah, Sarkup judulnya, Sarjana Kuburan. Betapa berkah mereka, betapa usia spiritual atau usia intelektual mereka sanggup membantu perekonomian Indonesia saat ini. Ya, travel ya, kemudian kuliner, souvenir ya. Betapa orang yang sudah meninggal 500, 600 tahun yang lalu, contoh konkret di Indonesia ini, masih membantu perekonomian kita saat ini. Itulah kategori orang yang hayatun ba'da mautih, justru hidup setelah mati. Pertanyaannya, mereka yang mati atau kita yang mati? Sebab kita yang hidup belum tentu bisa membantu apa-apa untuk masyarakat sekelilingnya. Nah, itu pertanyaan ya, untuk kritik untuk kita sendiri yang sok hebat karena belajar di perguruan tinggi ya, padahal receh banget itu. Tapi kita bersyukur karena salah satu santriwati akan diwisuda ya tahun ini. Nah, nanti cepat melanjutkan Mbak ke Unmer, Universitas Mertua, karena tadi ada yang mau nganter katanya. Baik, apakah ini sinyal atau semacam restu atau semacam apa, ya silahkan dipahami. Kalau tidak, Heri siap menelikung. Betul Heri ya? Oh, memang nganter Heri. Nah, kalau mau betulan Heri nanti ketun apa kastah gitu ya kan, menyesal nanti dia itu. Warazakona, dan semoga Allah memberi rezeki pada kami dawama mawaddatihi. Mawaddah ini banyak maknanya ya, 3-4, tapi 2 paling dominan, yakni cinta kasih yang menutupi kekurangan. Jadi itu salah satu tugas walayah adalah, jadi begini. Makanya nanti ada zikir-zikir itu ya. Zikirnya bukan lagi zikir asma, tapi zikir sifat. Kalau kita nyebut Razak, Wahab, Fattah, Alim, itu Razak yang kita mau, Tuhan saya jadikan orang kaya, begitu. Tapi para kekasihnya, para arifin tidak. Wahai Razak, pantulkanlah sedikit Razakmu kepadaku, sehingga aku menjadi Razak-Razak kecil, untuk menjadi Razak kepada sesamaku, kepada makhluk yang lain. Itu dia. Jadi bukan ambisi pribadi, bukan personal interest. Siapa namanya? Suudi. Selamat datang ya di forum para ilmuwan ini ya. Kalau tidak sanggup macam Dita. Ini bukan kepentingan pribadi, bukan hazzun nafas, bukan personal interest, bukan. Tapi sudah untuk kepentingan manusia, itu dia. Itu sudah sufi begitu itu. Makanya kata Imam Abi Yazid Al-Bastami ya, salah satu makna tasawuf adalah sifatu haqqin yalbasuhal khalq. Sifatu haqqin yalbasuhal khalq. Sifatnya Allah tapi dipakai makhluk. Itu makna tasawuf itu menurut Imam Abi Yazid Al-Bastami. Wafat 251. Nah, berbeda, tapi sebenarnya beliau bukan orang pertama. Orang pertama yang mendefinisikan tasawuf adalah Syekh atau Syekhul Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Abu Mahfuz Ali bin Fairuz Al-Karhi. Ini santrinya Sayyidina Ali Ridho, cucunya Sayyidina Ali, cicitnya ya. Jadi beliau hanya melayani tamu sampai kegencet itu, banyak tamu, terus
terdorong-dorong tamu, tulang belakangnya rusak lah sampai beliau meninggal. Di Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang mendefinisikan tasawuf mula-mula, yakni al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Nah, itu dia, itu definisi paling keren itu. Al-akhdhu bil haqa'iq, mungkin ada yang belum tahu ya, ada santri-santri baru. Al-akhdhu bil haqa'iq, ini definisi tasawuf versi Imam Ma'ruf Al-Karhi. Kita Fatihai setiap maghrib itu dan subuh. Serta wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Mendownload, mengunduh hakikat-hakikat uluhiyah atau spiritual. Kenapa? Karena tasawuf ini, kata siapa yang dulu kita ngaji, siapa Nafis itu yang dulu sama Pak Akif ngaji kita pertama itu, apa? Risalah Al-Junaid. Menurut Imam Sayyidul Ta'ifah Abil Qasim Imam Junaid Al-Baghdadi, dulu Risalah Junaid itu pernah kita kaji ya. Sudah lama sekali, mungkin 7, 8 atau 9 tahun yang lalu ya. Tasawuf ini adalah saurah ruhaniyah, revolusi spiritual. Saurah ini revolusi. Ini kata Imam Junaid ya. Ini imam kita ini dalam Ahlus Sunnah ini, saurah ruhaniyah, revolusi spiritual. Jadi ada sesuatu yang revolusioner, bukan kasratul ibadat, bukan memperbanyak ibadah, bukan. Definisi tasawuf misalnya, sholat, zakat, puasa, haji, umrah tiap minggu, puasa tiap hari, bukan itu. Hatinya belum. Tapi bagaimana hati tune in ke Allah terus, itu dia. Meskipun secara lahiriah di pasar, di rumah, bersama istri, itu Ustaz Hasani ya. Ya ngajar, kalau Ustaz Yani kan rutenya 2, ngajar, ngamar, itu tok kan rutenya. Kalau nggak ngajar, ngamar. Nah. Saurah ruhaniyah, ini panjang penjelasannya, tapi secara gampang begini, revolusi spiritual. Biasanya, makanya bahasanya para sufi ini syatohat. Karena bahasanya kadang aneh, jadi subhani, ma'zoma sya'ni, ya, kemudian yang begitu-begitulah, anal haq, seperti Husain bin Mansur al-Hallaj ya, syahid, beliau sang martir itu. Kadang bahasanya begitu syatohat, ungkapan syathiyah ya, ketika beliau fana fillah, tenggelam bersama Allah itu. Atau pernyataan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah juga kita Fatihai tiap maghrib dan subuh itu. Jadi uhibbuka hubbain, hubbul hawa hubbun li annaka ahlun lizaka, yang begitu itu. Aku menyintamu dengan 2 cinta. Kalau ke Ustadz Yani kurang, harus belasan cinta itu. Nah, kita teruskan ini sedikit. Saurah ruhaniyah berarti karena revolusi spiritual. Ya kadang pakai musik itu kan aneh-aneh begitu. Nah, tapi kalau kita belum di makom itu, ya sudah sholat saja yang baik lah, sudah sholat saja yang baik ya. Nah, kita teruskan. Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Salah satu ini bisa diperiksa di Risalah Qusairiyah ya, beberapa teman punya kan di sini, terutama Ustaz sudah punya kitab itu, karena beberapa kemarin kita pernah ngaji meskipun tidak banyak. Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Dia abai kepada semua yang ada di makhluk. Maka dia tidak pernah takut, tidak pernah cemas dengan laumata laim, dicaci, dihina, bahkan bagaimana likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dihina, tidak dipuji, tidak terbang, dihina, tidak tumbang. Itu salah satu maknanya. Jadi dia tidak peduli apa dengan fatakum, dengan atakum, tidak peduli itu. Pokoknya Allah saja. Nah, ini kadang nampak radikal di sini ya, nampak dia tidak abai dengan seluruh salah satu maknanya adalah az-zuhdu fima yumlikuhun nas. Dia menarik diri, zuhud zuhud ini asketik terhadap apa yang dimiliki manusia, min mata'id dunya. Sebutkan mata'id dunya itu semuanya. Maka dia tidak melihat yang zahir ini. Cantik itu berapa lama, cantik itu durasinya? Kaya berapa lama? Jabatan berapa lama? Paling lama 2 periode. Kalau tidak buru-buru tangkap KPK ya kan. Tidak ada yang lama, tidak ada yang abadi itu. Maka betul kalau ada puisi yang favoritnya Ustadz Hasani itu ya, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu. Kullu syai'in ma khalallah, segala sesuatu selain Allah batil. Wa kullu na'imin, seluruh kenikmatan dunia ini la mahala pasti zailu, akan lenyap ya. Ini mungkin hanya terdengar retorika saja ya. Jadi istri cantik misalnya, anak yang pinter-pinter itu anak itu paling menyenangkan 1-2 tahun. Selebihnya nanti menjengkelkan.
Lalu kata Heri, kalau gitu punya anak lagi Pak, adopsi saja Reza, Maman ya. Pak saya kurang nggak yang adopsi Dayat Pak, dia kan sudah capek dengan Dayat itu. Nah makanya pengasuh anak itu Gus Munib ya, siapa? Bukan siapa? Aduh, Kak Seto ya, Seto Mulyadi. Itu kan yang diasuh anak-anak Jakarta, pinter orang kaya. Gue kasih Dayat, seminggu stres, 2 minggu masuk rumah sakit. Kenapa? Dicabuli Kak Setonya. Nggak, maksudnya dicabuli intelektualitasnya Nur ya, pikirannya. Mungkin lebih ya, itu terserah beliau. Makanya nanti kata Imam Zunnun Al-Misri ya, ada orang-orang tadi disinggung Ustadz Nafis itu bagus. Bagaimana doanya Nabi Isa tadi? Nabi Isa itu hanya mau bilang, Tuhan saya ini fakir, Robbi inni fakir. Terus 5 anzalta min khairin, ya kan? Tapi ini cerdasnya memang para nabi, memang al-aqlul azim, memang fatonah ya. Aku ini fakir Tuhan, tapi fakirnya sebut belakangan. Khairnya Allah lebih besar, lebih agung daripada fakirku ini. Itu dia. Jadi urusan apa, nikah, jodoh, itu receh banget itu Heri. Kok kayak ndak iman ke Allah itu loh, buru-buru pulang, nemani Yani, apalah. Triknya itu loh, kampungan banget itu. Tapi memang harus, pengabdian begitu ya kan. Tenang, nanti saya rapat virtual dengan Pak Munakib itu. Sebab Pak Munakib itu pasrah sepenuhnya Gus Munib ke saya. Jadi terserah saya, nanti umur 40 Pak Munakib, 40 ya. Aman nanti itu. Kan nanya ke saya, apa pembangunan pondok belum selesai? Belum, baru lantai 1. Itu kan konstruksi lantai 3. Ini kan 3 lantai juga ini kan. Banyak. Masih banyak yang belum. Belum lahan sebelah ini kan. Belum banyak. Nah, dia belum mau merancang perumahan Ustadz. Oke. Baik, itu dia. Jadi ada kata Zunnun Al-Misri, nama aslinya adalah Imam Ibrahim bin Sauban Al-Akhmim. Ini Mesir ya. Mesir Utara, Imam Ibrahim bin Sauban Al-Akhmimi, nanti kelak populer dengan sebutan Imam Zunnun Al-Misri ya. Jadi ada qaumun asarahumullah, qaumun asaru. Jadi kita tulis saja pernyataan Imam Zunnun tadi, Zunnun Al-Misri ya. Qaumun, ada kaum yang asaru, mereka lebih memprioritaskan Allah ala kulli syai'. Jadi kalau mengajar bukan hazzun nafas, bukan personal interest, bukan dia supaya apa cakap tambah pinter ngomong, bukan. Gagap lah Din, tapi yang penting ke Allah kan tidak itu. Nah, oleh karenanya nanti wa asarallahu ala kulli syai'. Ini Imam Zunnun Al-Misri ya. Jadi ada komun asarullah. Ada orang-orang yang jauh lebih memprioritaskan Tuhan, mengalahkan melampaui apapun. Sudah ini bismillah lillahi ta'ala. Ya, kalau di sini enggak lillahi ta'ala rugi, dibayar enggak. Ya kan? Apa kalau enggak lillahi ta'ala itu? Nah, tapi kata Heri, masa Pak nunggu lama oleh Allah enggak dikasih yang baik. Lalu ada doa minta jodoh. Tuhan jadikanlah Zam-Zam jodohku. Zam-Zam yang lain lah misalnya, jodohku. Kalau dia bukan jodohku Tuhan, jangan kasih jodoh selain aku. Maksudnya itu Zam-Zam yang lain. Kan banyak Zam-Zam di dunia ini kan. Teman saya banyak Zam-Zam itu. Nah rata-rata laki-laki memang. Nah iya. Kita teruskan begini. Kenapa orang ini fi aidil khalaik? Karena apa, bahasa Jawa itu sawang sinawang. Jadi siapa perempuan tercantik adalah istri tetangga. Kemudian mana rumah terbaik adalah rumah orang lain. Mana kendaraan terbaik adalah kendaraan orang lain. Terus begitu. Makanya salah satu maknanya adalah az-zuhud ya. Fi aidin nas min mata'id dunya. Salah satu maknanya tadi itu. Nah, bagaimana kita sampai di sini asarumullah? Ini penjelasannya. Ini menarik di sini penjelasannya ini. Waqtalafal qaum, tetapi sementara kaum maknanya ulama, para mutasawwifin. Jadi sufi tadi bukan yang sholat atau bukan ya. Ya tentu enggak boleh meninggalkan yang wajib iya. Tapi rata-rata begini, kita bisa bikin rata begini. Saya sendiri, ini bukan disclaimer, bukan ya. Memang saya malas sholat tahajud itu. Hanya karena ndak enak, sudahlah 2 rakaat saja. Setelah itu belajar. Itu saya kalkulasi. Ini kalau saya tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Oke, tapi tahajud itu disebut setelah sholat fardu kan?
setelah aqimis sholata liduluki syamsi di surat Isra itu. Maka sudahlah 2 rakaat saja enggak enak. Kemudian kalau Dita memang ngeprank malaikat. Wih santri, ini santri muridnya Heri katanya. Santri kinasnya Heri, santri kan bangun malam. Ternyata kencing saja atau ganti popok. Itu kan malaikat di prank, jengkel malaikat, kasih gambar popok sajalah. Dia pers ya kan. Lalu tulis malaikat, Dita catatan bangun malamnya seumur hidup, dia pers terus itu. Ini popok bahasa Inggrisnya namanya. Jadi ngeprank malaikat. Nah, kalau Dayat hanya gosok gigi, di prank juga tapi malaikat itu. Gambar gigi berarti. Nah, enggak, supaya lebih keren kata malaikat persnelengnya motor kan. Jadi transmisi gigi, nah itu dia. Manual, belum matic ya kan, belum matic. Baik, ini banyak yang ngeprank. Nah, saya ini beberapa jangan ditiru ya. Jadi begini. Kalau saya bangun malam dan tahajud sampai subuh, sudah pasti tidak kuat. Meskipun saya pernah mencoba lah ya, saya pasti tidak kuat. Tapi kalau saya baca itu saya kuat. Saya belajar sampai pagi yang ngopi itu saya kuat itu. Dan itu dibuktikan sudah lama sekali. Sudah belasan tahun hidup saya begitu itu. Jadi, tapi kalau tahajud itu tidak kuat. Lalu kita hitung-hitung begini, tahajud, apa santri di sini butuh tahajud saya? Kan tidak. Mereka lebih membutuhkan ilmu daripada tahajud. Maka kita memilih ilmu. Nah karena minat ke sana, interestnya, maka hadis itu menuntun. Apakah ini khawatir nafsani atau malakudus yang saya tidak tahu. Ya pokoknya ini khawatir yang baik sajalah ya, ilahi ini supaya dituntun, supaya baik ini. Dan ada, apalagi ada, makanya saya sudah kurangi jadwal ceramah ya, saya sudah males itu, karena tidak jelas amplopnya itu Gus Munib. Nah enak, mending ke New York kayak kemarin kan, dikirim dulu $2.000, wah ini menarik ini. Nah, lalu selesai musola habis itu kan. Nah, jadi karena yang dibutuhkan ini ilmu, atau begini, saya pekerja, tahajud itu sunnah. Besok pagi saya bekerja wajib, maka wajib saya tidur. Tidur itu berpahala wajib, kemudian tahajud sunnah. Nah ini kan ada kan, yang di sini disinggung di bab-bab awal atau di juz pertama, ada loh orang yang memprioritaskan yang sunnah tapi mengabaikan yang wajib. Itu orang yang tertipu itu. Nah itu dia. Oleh karena itu ya hanya karena tidak enak sajalah. Ya qiyamul lail terutama pas semifinal itu Piala Dunia waktu itu Ustaz Hasani ya. Jadi beliau Piala Dunia diabaikan Gus karena mengantarkan saya ke stasiun itu. Dan beliau tunjukkan tesisnya ke saya yang istilahnya repot-repot banget ini. Ini ayat apa? Apa istilahnya waktu itu? Repot banget itu. Ini khas UIN ini tesis begini nih kata saya. Terus saya baca satu persatu. Ini kok kayak ayat fikih ini begini ini ya kan. Ternyata betul kata beliau ayat ahkam. Apa sosio apa namanya itu? Oh etiko legal ya. Memang kampus itu pinter bikin istilah-istilah gitu itu Gus, pinter itu. Karena sekolahnya mahal ya istilahnya juga rumit. Yang orang lain tidak paham, dia sendiri juga belum tentu. Mari kita teruskan. Waqtalafal qaum halil afdal ad-du'a wa mis sukut. Mana lebih utama doa atau sukut? Ini doa ini opsional loh ya. Apa sukut ini opsional? Parido atau sukut ridho saja. Faminhum, sebahagian dari mutasawwifin atau para ulama berkata, man qala, ada ulama yang berpendapat ad-du'a afdal, doa lebih utama oleh karena li'annahu fi nafsi ibadatun. Karena doa itu sendiri ibadah. Karena doa dalam dirinya, pada zatnya, doa itu secara otomatis atau pada prinsipnya pada dirinya ya ibadah. Doa itu sendiri, terjemah bebas, doa itu sendiri ibadah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini adalah quiddity, essence atau quiddity. Ini esensi ibadah. Mana ibadah yang nanti Ustadz Yani ya pakai baju, buka baju, bercermin, buka sarung, lepas kaos kaki, ada doanya semua itu. Matikan lampu ya kan? Ya Nur, kenapa dimatikan lampu Nur? Sudah malam ya. Memang santrinya Heri gitu modelnya. Ya, matikan lampu kenapa Nur? Sudah pagi. Ya, sudah malam. Oke. Baik, itu dia. Wal ityanu bima huwa ibadatun aula min tarkihi. Wal ityan, dan menunaikan, melaksanakan. Class action berarti. Menunaikan bima huwa ibadatun, terhadap segala apa yang bernilai ibadah, aula min tarkihi, atau segala sesuatu yang masuk kategori, karena ma huwa, ini pertanyaan definisi kan.
Ma huwa sholat, ma hiya sholah gitu kan. Jadi ma huwa ini pertanyaan definisi. Segala sesuatu yang masuk kategori atau bernilai ibadah itu aula. Aula untuk ityan min tarkihi. Aula lebih baik dilaksanakan min tarkihi daripada ditinggalkan. Nah, ini berikutnya ini pendapat kedua. Wa minhum man qala as-sukut wal khumul tahta jarayanil hukmi atammu wa arda. Dan sebahagian dari para sufi mutasawwifin ini berpendapat begini. Ada as-sukut, man qala, ada yang berpendapat begini. Diam wal khumul tahta jarayanil hukm. Tunduk, taat saja, berlindung saja di bawah naungan atau di bawah ketetapan hukum-hukum Allah itu adalah atammu wa arda. Nah, ini dia. Kenapa? Karena memang kismatullah, karena kismah dari Allah, masyiatullah fil azal itu lebih atam, dan kita nakis, kita ini kurang. Doa lu salah. Doa makanya tadi, kenapa lebih banyak zikir nanti? Karena zikir asma saja tidak nyebut Allah itu. Kita nyebut Razak, Wahab misalnya, Ghani, Mughni, kita ingin kaya, Al-Mu'iz, ingin populer. Kemudian kita nyebut Al-Mudhil supaya para pembenci saya hina dina semuanya. Begitu kan? Kemudian supaya orang yang tidak hormat ke saya di kampung ini Allah kasih penyakit semua. Nah, begitu kan? Termasuk dia sendiri. Nah, jadi nyebut asma ini kan, zikir asma ini kan hebat sekali. Tapi sangat hazzun nafas, sangat personal interest, sangat penuh kepentingan pribadi di sana. Baru nanti kalau naik sifat tidak, zikir sifat. Memang ya Razzaq, kemudian ya Wakil, kemudian ya Allah, ya Qadim, yang Polres, Polres, oh ya Allah, ya Qadim, ya Polres, ya Polsek, semua lalu disebut itu. Nah, kemudian ada orang yang memilih, sudah saya tunduk saja karena masyiatullah, memang yang dimau ilmunya, ridhonya, memang yang kita mau irodahnya, sudah saya mau itu saja. Tapi belum, nanti puncaknya ada zikir zat ya. Zikir zat ini sudah tidak nyebut apa-apa. Allah saja. Kalau nyebut Allah, dia tidak butuh isti'anah, iltija, rahmat, maghfirah, surga, jauh dari neraka. Tidak butuh itu. Nyebut Allah saja. Allah itu. Dan ini sulit ya. Nah, ada siapa? Imam Abi Yazid Bastami. Saya melakukan ini, saya mendapatkan ini itu di akhir-akhir menjelang beliau wafat itu ya. Jadi sudah tidak ada kepentingan. Kalau kita nyebut Razak, ingin kaya. Nyebut Wahab, ingin kaya itu. Kan salah satu zikir kan to mention, nyebut-nyebut selain to remember, mengingat-ingat ya. Supaya tertancap ya, terinternalisir, tadkhil dalam diri kan. Supaya nanti perilaku kita juga begitu. Tapi kalau nyebut zikir dat, ini teori saja karena saya juga belum, maka sudah tidak ada kepentingan. Sudah tidak takut surga, neraka, tidak nyebut ingin maghfirah, maunah, isti'anah, iltija, bukan itu semua. Sudah nyebut Allah saja. Nah, kadang di momen ini keluar satu hat itu syadhiyah ya. Anal haq subhani, begitu ya. Yang begitu-begitu itu sering di momen ketika ya tidak sanggup ya, memang ya beda dengan Nabi memang. Memang wali itu beda, tetap di bawah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu tidak usah jauh-jauh karena saya memang tidak di sana. Kemudian wardali annama sabaqa min ikhtiyaril haq laka aula min ikhtiyarika. Karena li'annama sabako, karena segala apa yang telah Allah tetapkan di azal tadi, min ikhtiyaril haq, yang mana itu adalah pilihan-pilihan Allah yang terbaik, laka padamu, tentu aula min ikhtiyarika, jauh lebih baik daripada pilihanmu. Doa itu kan pilihan kita. Ya Allah, kasih saya istri yang begini, yang begini, yang begini misalnya. Nah, dia maunya yang nasabnya baik, kaya, terpelajar, kemudian apa lagi? Akhlaknya baik, agamanya baik. Ada begitu itu, Nur. Nyaris punah. Sudah, yang penting berlubang saja. Betul nggak, Nur? Kalau kepala dan dadanya berlubang, kepala ini nanti intelektualitas, kalau dada spiritualitas. Juga ada lubang lain, Nur ya. Terus siapa perempuan paling cantik, Nur? Yang sesuai dengan hasrat bokep Anda, siapa? Maaf Mbak, ada kalimat yang sesuai dengan libido otak reptil Anda, dengan imajinasi hormonal Anda, siapa? Sebut saja, Nur. Videonya itu ditunjukin. Biasanya ditunjukkan link ya. Siapa, Nur? Kalau Yusron jelas ini artisnya Idalaila, udah mati semua, udah kuno semua artis-artisnya, udah lewat itu. Man, siapa Man? Maman cowok. Oh, Maman, ya sukanya Reza kan, yang berkumis itu, Wali Songo berarti itu.
Siapa perempuan tercantik misalnya ya? Misalnya siapa ya? Catherine Zeta-Jones, ya kan? Misalnya itu. Desirat Nasari lah Nur kalau nggak tahu. Itu cantik semua, memenuhi syarat, tapi tidak berlubang, ya kan? Bagaimana itu? Mau lewat mana itu Harry? Makanya di film Warkop, entah maju kena, mundur kena, atau kanan kiri oke, itu film tahun 80-an ya. Kecelakaan Gus itu di operasi. Jadi dulu ada pemain Warkop DKI ini namanya Nanu, 80-an. Ketika masih di Warkop Prambos ya. Jadi ada kumpulan musik itu PSP, Pancaran Sinar Petromat. Dulu populer di radio ya, sebelum ada stand up komedi macam sekarang. Itu ada banyak kumpulannya di laptop itu. Jadi kecelakaan dengan boneng atau apa, pokoknya ada toko itu ya. Itu kecelakaan, kemudian kata dokter, jahit ini katanya. Begitu jadi dikejar oleh Nano. Ya dok, dijahit enggak apa-apa, tapi sisakan sedikit saja buat saya katanya. Dikira kalau dijahit itu tertutup semua atau buntu ya kan. Sampai separah itu. Jadi kalau ada zaman sekarang ya pasti Maman itu, Maman, Dita, Farid. Yang mana Farid? Nah, itu dia. Farid itu kelihatannya enggak terlalu besar, tapi kalau ditimbang 130 kilo. Karena ada Dita di punggungnya itu. Nah, di dadanya itu. Oke, itu dia, kita teruskan sedikit ya. Karena pilihan-pilihan Allah itu, Allah ini kan maha sempurna. Makanya kadang sifatnya ini, asmanya juga sifatnya bertolak belakang. Jadi kadang Allah ini ya al-awwal al-akhir kadang. Kemudian al-zahir al-qabid al-basit. Al-basit. Kemudian al-mu'iz al-mudhil. Dia maha sempurna. Dan itu bertolak belakang dengan kita. Maka jangan diandaikan kalau kita sempurna itu punya anak dan punya istri. Itu betul Gus Munib ya. Kalau Allah maha suci dari itu. Kenapa? Karena Allah tidak berlubang Nur. Dengan Allahus Somad, salah satu maknanya buntu, tidak berlubang itu. Maka maha suci dari makan, minum, menikah, punya anak gitu. Salah satu maknanya. Oke, kita teruskan sedikit ya, karena sudah malam. Takut ada yang mau pulang dan mau ngantar tadi katanya. Kita hormati privasi orang ya. Oke. Waqad warada fil hadis, ini telah disampaikan dalam sabda Nabi, hadis qudsi ya. Ini sabda Nabi tapi memang langsung dari Allah ini. Ucapan Allah disampaikan Nabi. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma wa'tis sa'ilin. Barang siapa yang lebih memprioritaskan, lebih menyibukkan diri untuk berzikir kepadaku daripada dia berminta. Nah, terjemahan bebasnya begini. Oke. Barang siapa lebih menyibukkan diri untuk berzikir kepadaku, langsung loncat a'taituhu afdalu ma wa'tis sa'ilin. Barang siapa jauh lebih sibuk menyibukkan diri untuk berzikir, aku akan kasih, aku Allah ya, yang jauh lebih utama, lebih baik daripada apa yang diminta, apa yang aku berikan, anugerahkan kepada para pendoa atau para peminta ya kepadaku. Ini salah satu suluk sebenarnya ya. Jadi ada momen-momen di mana sudahlah kita tidak usah doa, zikir saja. Ya tadi itu. Sebab kita mengatakan kita tidak berdoa itu bohong itu. Lisannya nyebut rozak, hatinya ingin kaya. Betul Heri ya? Jadi nyebut ya Allah ya Badi' misalnya, nyebut Allah ya Badi' ya Badi'. Itu kan ingin istri yang cantik. Badi' itu ingin istri cantik tidak ada duanya. Ya bencong. Nah, itu dia. Jadi nyebut apa misalnya? Wakil. Nyebut muiz, dia ingin dihormati orang. Lisannya nyebut itu, hatinya hadzun nafasnya ini ya ingin dihormati, ingin populer, ya ingin terkenal, banyak followers, itu dia. Meskipun lisannya tidak nyebut. Meskipun hatinya tidak sampaikan itu. Di hatinya sudah doa tok, itu kepentingan semua itu. Dan itu boleh gitu itu. Bukan dilarang, malah dianjurkan begitu itu ya. Minta supaya kasih rizki, kasih surga. Memang Nabi mencontohkan. Memang para Nabi ini alaihissalatu wassalam adalah alat peraga. Dicontohkan semua. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Memang doa minta surga boleh, apalagi cuma istri ya. Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warid. Tuhan, jangan kau biarkan aku jomblo, sebab engkaulah sebaik-baik pemberi pasangan. Nah, itu dia. Itu kalau nyari di terjemahan Depak mungkin belum ada, tapi perlu ditambahkan. Silakan rapatkan nanti sama orang Depak itu. Kemudian wa minhum. Nah, apa sih kenapa zikir? Karena zikir tadi itu. Nah oke, kalau untuk kita zikir asma saja tidak apa-apa, tapi karena kita ngaji hikam, ngaji tasawuf, harus naik level sedikit zikirnya. Masa itu tok ya kan? Ya naiklah sedikit zikirnya, jangan itu saja.
Makanya kita naik menuju sifatun, apa kata Imam Abi Yazid, apa? Sifatu haqqin yalbasuhal kholqu. Sifatnya Allah tapi kita kenakan. Ya Rahman, supaya kita merahmati sesama, mengasihi sesama. Dan karena para sufi ini tidak la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak takut laumata laim, kaila tak sawalam fatakum la tafrahu bima atakum, tidak takut itu semua, maka dicaci maki ya santai. Misalnya dicaci maki orang, tidak, saya kan ustadz, saya kok tidak dihormati orang ya. Ya memang itu Allah sedang menunjukkan al-muzil. Saya sudah banyak nolong orang begini, kok orang tidak hormat ke saya, malah saya difitnah. Itu Allah menunjukkan muzilnya. Dan betapa kerennya kan itu. Makanya semuanya disyukuri. Misalnya ini saya kira untuk yang sudah berkeluarga ya, atau yang mau berkeluarga, dekat-dekat berkeluarga, kalau nanti istrimu marah-marah, bukan istri-istrimu marah Heri, kalau nanti istrimu marah-marah, jangan Nur ya, kalimat itu Nur ya, dia sudah serius dayat itu ya. Kalau nanti istrimu marah-marah, ya memang Allah sedang menunjukkan itu. Jadi marah, membenci, mencaci maki, memperhinakan kita, ini lagi-lagi kata Sayyidi Ta'ifah ya Imam Junaid adalah itu kalimatu haqqin. Tapi atlaqahallahu bilisanin nas. Itu kalimatu haqqin, kalimat yang benar dari Allah itu, tapi atlaqaha. Allah mengucapkannya kepada kalimat tadi bilisanin nas, dengan lisannya orang-orang. Ya kok orang mencaci maki saya? Ya memang kita hina, kita rendah kok. Masa enggak caci maki itu? Jadi itu kalimatu haqqin, kalimat yang dari Allah itu. Memang kalimatu haqqin atlaqahallahu bilisanin nas. Kalau sebisanil khalq ya. Atau nas atau khalq sama saja. Memang itu kalimat yang benar. Ya kadang ada anak kecil lah bahkan menghina kan ya. Jadi ada misalnya lah ada anak kecil yang main-main sini sana, sedang Heri sama Jayadi rapi-rapi bersih-bersih, tiba-tiba anak kecil begini, gundul-gundul pacul-cul. Ya itu kalimatu haqqin atlaqahallah bilisanis sibyan, dengan lisannya bocil-bocil itu, iya kan? Jadi ada orang enggak usah sebut dirinya Ustadz Nur, ucap yang betul, iya kan? Jadi kalau ada orang menghina misalnya, Pak saya dicaci maki kata dia, itu kalimatu haqqin. Nanti egomu itu turun, kita enggak gila hormat. Jadi betul lah kalau salah satu kiai saya bilang, kamu kadang diundang haji, ceramah, iya kiai, kalau mau berangkat ngaji bensinnya diisi dulu. Nah itu dia, supaya enggak berharap ke sana. Karena diperhinakan, itu kalimatu haqqin. Merokok, ya beli rokok dulu, makan dulu, supaya enggak berharap ke yang undang ngaji itu loh. Wah kalau itu baru pejuang betul itu, memang pejuang yusroni ya, selain ukhrawi kan istilahnya yusroni. Nah itu dia. Karena ukhrawi itu sudah lazim, di sini banyak yang tidak lazim. Ya dicaci maki, saya kan guru. Ini keluarga saya keluarga baik-baik semua, penghafal kitab suci misalnya. Kok saya tidak dihormati? Ya memang itu kalimatu haqqin kok itu. Apa yang ditakuti itu apa? Nah, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, nanti teman-teman maksud saya begini. Anda kan yang terutama yang mau pulang, lupa saya kan ngajar hikam setoran kalau malam Senin ya kan, di Bantur di Assalam itu banyak perempuan yang histeris yang nangis-nangis ke saya Pak. Kalau nanti suatu ketika dihina, itu kalimatu haqqin, santai saja. Banyak itu. Kalian belum pernah ceramah di hadapan 15.000 orang, saya pernah di Singkawang itu, dan suruh berhenti sama Oknum Habib itu. Gimana itu kan? Itu enggak kita lempar buntung gitu. Ya santai. Saya teruskan dulu saya ngomong ya, nanti kita teruskan. Tapi setelah itu emosi saya langsung debat habis-habisan itu. Dalam hati saya sudah begini, orang ini mau pamer kebodohan ke saya, ya kan? Kita merasa ilmuwan Nur waktu itu. Tapi setelah itu ya istighfar ya. Dan bersyukur alhamdulillah setelah itu karena dapat amplop saya itu. Masa enggak bersyukur kan? Nah, makanya amplop cepat saya buang kan. Kenapa? Ya buang isinya. Betul Nur? Isinya atau kulitnya Nur? Kalau saya isinya itu cemen gitu itu. Langsung saya tasarrufkan ke yatim piatu, dalam hal ini istri saya sendiri. Nah, itu dia. Yatim piatu ya Nur. Malah kalau saya yatim 2 kali kan. Anda belum yatim itu. Oke. Nah, jadi santai saja kalau mendapat hinaan, caci maki. Ini belajar tasawuf begitu. Dan pasti ya nanti terutama yang mau bermasyarakat ini Heri ya.
Katanya mondok, kok bodoh? Ya kalimat haqqin, ya kan? Apalagi Dita. Jadi Dita ini semua yakin ke saya di sini itu Yani. Hanya Dita nggak yakin ya kan. Itu bukan kalimat, itu kalimat jahiliyah itu. Itu kalimat jahiliyah. Bukan atlaqah syaiton ya. Bilisani Dito ya, Dita. Nah, itu dia. Itu kalimat jahili itu, kalimat suladab itu, bukan kalimat haqqin itu. Nah, itu dia. Nah, terusnya sedikit. Oke. Nah, ada juga manfassola yang memerinci, yang mentafsir faqal al-awqat mukhtalifah. Momentum itu memiliki porsinya masing-masing. Momentum itu sangat kasuistik. Waktu-waktu ya, intimitas, momentum itu sangat kasuistik, mukhtalifah. Fa in wajadad da'i, kalau seorang pendoa mendapati fi qalbihi dalam lubuk sanubarinya isyaratan pada satu pertanda ila doa untuk pria berdoa, misalnya kal inbisat, dia sedang lapang dada, gembira, wa tawajjuhul qalb dan hatinya tune in ke Allah, fa doa aula, doa itu lebih baik. Ini kita sering ini, ya masa dapat nikmat kan? Kalau sudah dapat nikmat bagaimana sudah dapat kausar kemarin itu ya? Fasholli li rabbika wanhar. Ya kesalehan personal lalu kesalehan sosial. Sudah dapat nikmat kok, udah nikmat ngaji, masa enggak alhamdulillah ya kan? Makanya kan ada kan yang nulis puisi di lemari-lemari sana, terima kasih engkau sudah mengajarkan aku begini. Terima kasihnya ke Farid. Itu kalimat jahili itu. Seharusnya kan terima kasih ke Allah itu kan, dia jahili memang. Jadi Dita ini seharusnya hidup sebelum Kanjeng Nabi ya, sebelum perang Muhammad SAW, seharusnya hidup di sana. Di masa jahiliyah. Oke, karena sering dimarahi sama, jangan pakai suara seksi katanya. Faddu'a aula wa in wajada fihi isyaratan ila sukut, akan tetapi apabila sang pendoa tadi mendapati fihi dalam dirinya ya isyaratan ila sukut. Dalam diri pendoa tadi, oh ini kayaknya diam ini, isyaratnya diam. Kalqobat, dia sedang sedih, banyak urusan, banyak persoalan, kemudian beban mendidik umat yang banyak apa dan seterusnya. Wa anda mutawajjihil qalb dan hatinya sedang kurang tune in, fasukut aula. Sudah diam sajalah. Ini saya rumit, segala usaha sudah saya lakukan. Ini ada orang yang inkisarul qalb, hatinya remuk redam. Segala doa, sudah berdoa, minta doa ke kiai anu, ini kok enggak ada yang, sudah saya diam saja, berpasrah saja ke Allah ini. Jadi kalau zikir sudah bukan lagi zikir asma, ini sudah naik ke zikir sifat ini. Sudah nyebut Allah sajalah. Terserah Allah mau apakan, sudah pasrah saja saya. Memang tidak ada yang berharap Allah saja itu masih ada kepentingan kok. Masih ada kepentingan itu. Hanya makanya nafsu itu kan ada yang mutmainnah kan, ada yang sudah tenang ya, sudah damai itu. Itu nafsunya yusron itu. Fasukut aula. Fa illam yajid fi qalbi syai'an min dzalika, tapi kalau dalam ini sebaliknya, kalau dalam lubuk hatinya, dalam sanubarinya si pendoa tadi tidak mendapati syai'an min dzalika dari keduanya, sukut atau doa, ya karena doa wa tarkuhu sawa'u. Ya doa atau enggak sama saja. Naam demikian. Kata Dayat, naam iya. Sama saja. Nah, akan tetapi ini yang terakhir, in kanal ghalib alaihi hinaidin al ma'rifata, kalau makrifat itu jauh lebih mendominasi, memenuhi ruang batinnya, ruang sanubarinya, sedang memenuhi temperatur batinnya siapa si pendoa tadi, karena sukut aula, ya sudah diam sajalah. Tsumma allala ma dzakarahu min kaunil adab qad yakunu ghaliban fi tarkit talab faqala wallahu a'lam. Yang catatan sederhana begini, saya kira sudah banyak disinggung syarah-syarah tadi ya. Namun demikian, karena tasawuf ini adalah saurah ruhani, maka kita seharusnya sudah naik level. Ya belajar fikih, belajar tauhid sudah ya, hadis macam-macam. Sebagian ahli hadis, sebagian ahli hadas itu bagus. Nah, tapi karena kita sudah belajar tasawuf, seharusnya kita naik level sekarang. Ini sudah waktunya, apalagi yang mau pulang ini ya. Nah, biasanya karena sesuai sabda Nabi ya, idza haballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seseorang atau satu kaum pasti diuji. Nah, nanti ujian itu datang ketika bermasyarakat. Kalau yusron ujiannya pengalaman ya, usia kan. Makanya banyak yang bagaimana la taghurrannakumul hayatad dunya
Wahai manusia, kamu jangan tertipu kehidupan dunia, harta, pangkat, jabatan, apa istilahnya itu, harta, tahta, sama Toyota, ya kan? Dia mau bilang wanita, nah ada, you sudah tua sampean itu. Wanita apa? Keranda ya, keranta, karena ta semua itu ya, keranta ya. Jadi harta, wanita, Toyota, kemudian apalah lagi itu ya, kuota, nah itu dia, data dan seterusnya itu semua ya. Tapi la yaghurrannakum billahil ghurur. Ada orang yang tertipu nafsunya sendiri tapi mengatasnamakan Allah. Saya ini bela Islam, saya bela agama. Padahal itu hadzun nafas, itu kepentingan personal, itu personal interest itu. Dan banyak dalam hidup itu begitu-begitu banyak. Jadi nanti akan saya contohkan kalau ada waktu setelah diskusi ya, kalau enggak ya kapan-kapan bisa. Tapi yang jelas secara gampang, tasawuf ini sangat nyaman, dalam hal ini spesifik hikam ya, sangat nyaman apabila kita jadikan, memang ini tidak independen, ini interdependen. Pengetahuan yang jalin jemalin dengan ilmu atau disiplin yang lain. Jadi ini jangan dianggap pengetahuan independen, tidak, ia berjalin jemalin dengan disiplin-disiplin lain ya. Ini akan tetapi ia menjadi penawar, ia juga sekaligus menjadi suluh, penerang, ia juga menjadi apa ya, menjadi semacam eskatologi ya, ilmu untuk meloloskan diri dari seluruh kepalsuan hidup. Ini kopiah mungkin palsu, kalimat retorika tadi mungkin palsu, mengajar mungkin jenggot juga palsu, karena isinya kepentingan. Apalah ya, yang ngaji, yang ceramah itu mungkin palsu. Makanya sesekali kita sudahi itu. Yang ceramah, yang apa, yang dicium tangannya oleh orang, sebagian keteknya, kalau kata Hasani kakinya ya, macam di film India itu mungkin palsu semua. Nah, oleh karena itu, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Selain Allah batil semua. Kecuali ada di dada itu la ilaha illallah itu. Makanya kalau sudah ngaji ini dan masih gampang tertipu oleh kehidupan, itu kacau sekali. Apalagi medsos ya kan, yang sering ngapusi atau berpura-pura. Oleh karena itu ya santai saja, ini menjadi suluh, menjadi penawar agar kita tidak gampang terjebak pada kepalsuan. Terutama ini sudah tahun-tahun politik ya, saya sarankan Anda tutup medsos saja. Atau tidak usah ikuti berita-berita politik karena akan melelahkan itu dan menghabiskan waktu Anda. Terus kata Dayat, saya dari dulu memang tidak tertarik itu Pak. Saya berita yang dari Jepang yang tertarik. Ya Nur. Nah, apapun itu ya hikam ini sudah teruji ya. Sudah teruji membersamai para ulama, orang para salikin, orang penempuh jalan spiritual, bahkan orang awam, agar dia likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Visioner. Anda mau pilih jadi unggas, mau jadi unggas seperti binatang ternak ya, apa namanya, ayam, kalkun, burung beo atau apa, burung peliharaan, semua kalian kan pelihara kan, atau Anda memilih menjadi elang. Kalau elang ini bebas dengan segala konsekuensi dan risikonya. Nah, tasawuf ini bebas, pembebasan jiwa dari kepalsuan tadi itu. Ya memang kalau binatang ternak cepat gemuk, ya kan? Tapi kalau makanan rohani tidak begitu. Kalau makanan jasmani iya. Nah, karena jasmani ini kata Plato karena rohani ini sais, pengendali, setir, kemudi bagi perjalanan fisik atau jasmani kita, alangkah baiknya dan memang ini yang betul, kita lebih mementingkan makanan rohani daripada makanan jasmani. Tanpa makanan jasmani loh kita mati. Udara tidak bisa kita tahan. Air mungkin bisa sedikit, nasi mungkin bisa lebih lama. Seharusnya kepada Allah itu kita tidak bisa nahan itu. Seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustadz Falah kalau ada pertanyaan kita persilakan.